Onyx Prodigy ini akan semakin repot apabila membawa Matilda dan juga Atlas. Karena kita tahu ya, Blazing Duet di combo sama Fatalings ini adalah combo mematikan Symphony of Skill yang bisa dikeluarkan oleh Onyx Prodigy apabila dilepaskan Atlasnya. Yes, betul sekali, melihat adanya banyak sekali hero roamer juga yang sudah ditutup. Akai, Atlas, Grok yang mana hero Faramis juga, hero-hero ini adalah hero-hero roamer yang cukup top priority. Ya. Jadi kita bakal melihat seperti apa dari Onyx Prodigy karena mereka masih butuh roamer juga. Oh, Balmond nampaknya yang kali ini diamankan. Wah, enak banget ini komposisinya. Balmond juga masih bisa jadi jungler soalnya. Ya, Balmond sih kalau aku pribadi pasti ditaruh di jungle sih. Karena kita udah Iya. lihat ada Esmeralda di sana yang mendapatkan XP-nya. Sehingga Julian akan berpindah posisi menuju ke arah mid lane. Dan ini pemilihan yang cukup baik kalau menurut aku pribadi. Karena Balmond ini bisa nguasain banget early game-nya dari Onyx Prodigy. Dan setuju. membuat pressure, terutama ke arah gold lane. Apabila Iritelnya under farm, ini akan membuat Iritel lebih lama lagi jadinya. Karena kalau dari 3 pick pertama Geek Farm, ini semuanya pasti fokusnya ke arah Iritel dulu nih. Dealing damage terbesar ya, meskipun di sana ada Valentina ya. Yang dimana Valentina bisa ngambil juga beberapa skill. Contohnya kayak lethal counternya dari Balmond bisa diamankan juga. Tapi tetap aja inti damage atau damage burst yang paling besar bisa dikeluarkan dari Geek Farm adalah dari Iritel. Sehingga apabila early-nya dikuasai nih jungle-jungle dari Geek Farm oleh seorang Balmond dari Onyx Prodigy, ini akan membuat Geek Farm akan cukup sulit di fase early-nya. Bakal cukup kewalahan, tapi kali ini dari Geek Fam juga sudah terlihat adanya Franco dan juga Amon yang langsung diambil. Franco tentu saja ini bakal enak banget untuk melakukan zoning bersama dengan ada Valentina ya. Karena pasif dari Franco sendiri dia mobility-nya juga cukup cepat jalannya. Jadi apalagi melihat dengan adanya dua hero yang bisa menjadi mangsa dari Franco untuk saat ini. Bisa banget untuk nge-iron hook ke arah seorang Cloud dan juga Julian karena dua hero tersebut adalah dua hero yang cukup empuk dari Onyx Prodigy ditambah dengan Eamon yang nampaknya ini Eamon bakal menjadi jungler ya, Ya, betul, untuk Mbak. Geek Fam. Yes, dan pasti Cloud ini akan semakin kerepotan karena tadi aku sempat mention di mana mereka atau Cloud ini akan sulit kalau misalnya dive in ke bagian belakang karena ada Fredin di sana. Dan sekarang ditambah dengan adanya Franco. Dia asal masuk bisa kena bloodihan dan tercancel semuanya pasti. Dan last pick dari Onyx Prodigy menuju ke arah Hilda dan inilah dia 10 hero yang diamankan oleh kedua belah tim dan sepertinya akan menjadi match. And off down kita bakal langsung saksikan aja, tentu saja presented by BC dan inilah dia langsung kita saksikan match yang terakhir Geek Fam versus Onyx Prodigy. So enjoy the game teman-teman semuanya dan kita langsung saja melihat di mana pergerakan dari Onyx Prodigy ke bagian depan race di depan sana coba ditangkap Rapture. Oh, Rapture menggunakan Franco sih kita udah tahu lah ya kapasitasnya seorang Rapture Franco sih udah bener-bener terkenal juga salah satu hero nyaman milik dia tapi lagi-lagi Exort langsung ditempel aja ditemenin aja junglingnya sama seorang Riz nggak dikasih space sama sekali setengah HP terakhir masih bisa melakukan hilang konsil dengan pasif yang dimiliki dan langsung melarikan diri ke arah purple buff melihat Riz nggak mundur dia masih coba untuk mengintai sementara di bagian atas ada Fenrir di sana yang coba juga untuk memberikan visions kepada anak-anak Onyx Prodigy. Sehingga membuat Exort di early game-nya akan cukup kesulitan melakukan farmingnya. Tapi entah dari mana. Sudah ada Balmond yang sudah mulai mendekat ke bagian Purple Buff. Karena kontes terjadi dalam saja Purple Buff-nya bisa diamankan oleh Geek Onyx Prodigy. Dan langsung saja Exort ketinggalan satu Purple Buff di menit yang pertama. Yes, ditambah lagi dengan adanya Balmond yang membawa emblem Demon Slayer. Ini emblem sawi yang bakal harusnya dimainkan objektif sekali oleh Balmond. Itu mengapa dia sudah level 4 sekarang ini. Dan lihat bagaimana cara dari Onyx Prodigy mencoba untuk terus-terusan melakukan zoning. Mengetahui hero mereka nih hero yang tebel-tebel banget. Bisa banget untuk merusuk ke arah jungle-jungle dari Geek Fam. Mencoba untuk ditarik dengan Iron Hook. Tapi nampaknya belum berhasil kali ini Rapture. Harus menerima sedikit pukulan. Tapi sejauh ini masih cukup pasif agresif ya dari kedua belah tim. Masih jual beli serangan aja. Oke, dan sekarang masih beralih adu-adu pokingan damage. Kita belum melihat ada pergerakan yang begitu berarti dari kedua belah tim. Karena mereka masih mencoba untuk main aman terlebih dahulu meskipun dari tadi kita lihat Exort ini under pressure banget. Dia tertinggal satu level di turtle yang pertama yang sudah muncul presented by Lita. Dan buat teman-teman semuanya, kita sudah menyaksikan di mana Turtle tanpa adanya kontes sementara Flicker dikeluarkan oleh seorang Abo untuk menyelamatkan dirinya. Sudah kehilangan 2 menit untuk melakukan Flicker lagi. But Yura
mencoba lebih melemparkan glaive-nya, belum dapatkan siapapun di depan sana, tapi Exort, 2 member, ada Bimornov dan juga Riz langsung mendapatkan, tapi Exort one last in the first blood, presented by BCA diamankan oleh seorang Bimornov, tapi Rapture ingin mencoba lebih di depan sana, kena basic attack dari Kadera, dalam bahaya tapi masih bisa selamat dengan menyelamatkan dirinya, lari ke bagian belakang dan membuat disengage dari kedua belah tim. Yes, harus bisa engage dari kedua belah tim. Tapi lihat di area bottom lane, Iritel cukup sekarat, dia harus sedikit mundur, nggak boleh terlalu terburu-buru lagi. Dan kali ini di backup juga dengan adanya seorang Franco, tapi apa yang terjadi, ternyata Hilda berhasil diculik. Kembali lagi ke arah bottom lane kali ini, masih mencoba untuk mempertahankan turret yang di arah bottom lane. Dan Esmeralda bersama dengan Amon, dua beli tukar aja. Tapi kali ini 2 pemain dari Onyx Prodigy sudah berhasil dihilangkan. Ini apa ya, team fight yang terus-terusan tapi bener-bener mencar, Adit. Bener-bener mencar, Iya. jadi bener-bener ada di mana-mana ya, ada di bagian bawah, ada di bagian tengah. Dan kita akan segera menyaksikan head to head presented by Koda Shop antara Redrin dan juga Esmeralda, kedua XP lane dari masing-masing tim, di mana Luke sana sudah langsung melakukan clearing minion, melihat Esmeralda seorang Fenrir langsung saja masuk ke bagian atas, tapi sementara itu 3 member Onyx Prodigy sudah mulai bergerak ke bagian bawah. Terlihat di depan sana sudah bersiap juga Rapture menunggu kedatangan dari anak-anak Onyx Prodigy yang sudah diketahui posisinya, tapi Riz langsung berlari di depan sana. Artawa dikeluarkan, masih bisa melarikan diri dengan flicker, tapi Aaron Hook belum kena headset. Kita kena 2 member dari Geekbomb, masih bisa survive Kadera dan juga Rapture yang kehilangan flickernya untuk di menit yang keempat ini. Tapi sekarang lagi dan lagi Bimornov memberikan pressure ke arah jungler milik seorang Exort, dan tapi belum ada orange buff yang coba untuk dikontes di menit yang keempat. Yap, dan kali ini Turtle by Lita sudah hadir di Land of Dawn kita. Bakal mencoba untuk langsung aja di kontes, dan Onyx Prodigy lihat di menit yang keempat mereka sudah meliding dari segi networknya berbeda 1000. Kali ini kontes Turtle yang benar-benar berhasil bisa didapatkan oleh Balmon, sementara waktu Riz masih mencoba untuk zoning out. Second sweep terus-terusan diputar, tapi nampaknya Geekfam disengage. Mereka sudah kehilangan Turtle, mereka nggak mau terlalu memaksakan lagi. Ya, karena kita lihat ada perbedaan 2 level antara Exort dan juga Bimornov, dan membuat lethal counter ditambah retributions milik Bimornov ini benar-benar deal damage yang besar kepada Turtle. Yang lagi-lagi kalau misalnya Geekfam nggak bisa nyari kompensasi akan semakin dalam kerugian yang lebih jauh lagi, mengingat mereka udah ketinggalan sekitar 2000 gold di menit yang kelima. Dan sekarang kita lihat Riz masih mencoba mengganggu pergerakan dari Exort, tapi Luke bersiap di depan sana. Exort masih bisa melarikan diri ke bagian belakang, dan itu juga seorang Riz. Tapi sementara di bagian bawah pressure yang terus-menerus diterima oleh Kadera, dia nggak dikasih space sama sekali. Dan ini sesuai sama konsep yang tadi aku bilang sebelum match kita mulai, di mana early game-nya pasti Onyx Prodigy megang banget. Mereka bisa nguasain dari segi jungle, dari segi laning phase. Mereka benar-benar unggul meskipun kalah 1 poin kill saja dibandingkan dengan Geekfam. Karena beberapa kali tadi kita lihat ada Fenrir yang terculik juga. Tapi masih cukup aman dari segi networknya. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi nobar Piala Presiden Esports, jangan lupa sambil order Grab karena ada diskon jajan sama diskon pulsa sampai dengan 50%. Gunakan promonya grb.to/ppe atau scan QR code yang ada di bagian bawah. Betul sekali, nonton jadi makin asik sambil kalian nyemil ya, order di Grab. Tapi kali ini bisa dilihat bagaimana Bloodihan mencoba untuk langsung dilancarkan, tapi Rupture harus flick out ke arah belakang. Blazing Duet bahkan kali ini berhasil untuk merupakan Rapture di depan sana. 1 orang berhasil di pick off, masih mau lebih kali ini Cyclone Sweep dari seorang Palmon masih bertahan di depan sana. Tapi lihat bagaimana kali ini dari seorang Valentina harus melontok, dan juga bersama dengan ada Amon. 3 player dari Geekfam kali ini sudah hilang. Iritel, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dan bahkan kali ini komit ke arah mid lane. Luke menjadi incaran, mencoba untuk dicicil, tapi Luke masih cukup tebal. Ya, sayang sekali tinggal 3 membernya di menit yang ke-6, membuat Geekfam terus-menerus dalam tekanan berbeda 4000 net worth. Dan untuk saat ini kita lihat Yura di depan sana coba di-engage kepada seorang Luke, tapi Luke masih belum mau terlalu overcommit, masih ditinggalkan begitu saja. Melihat ada beberapa player dari Onyx Prodigy yang sudah bersiap berkumpul untuk setup Turtle yang ketiga. Dan sepertinya dengan tanpa adanya kontes, mengingat Exort masih memerlukan purple buff yang dia miliki, diamankan begitu saja Turtle yang ketiga oleh Onyx Prodigy. Beralih ke bagian bawah, Kadera dan juga Rapture bersiap menunggu siapa player dari Onyx Prodigy yang akan melakukan clearing minion di bagian bawah. Yes, masih mencari momentum yang tepat, tapi kali ini lihat bagaimana Luke di arah top lane. Dia harus merelakan syaratnya. Satu lagi
lagi objektif yang berhasil untuk diamankan, mencoba untuk di mirroring aja di arah bottom lane, mencoba untuk didapatkan satu objektif dan berhasil nampaknya kali ini. Jadi bertukar objektif dari kedua belah tim, tapi kali ini kita bisa melihat bahwa Exor cukup terpressure. 1-3-0 bukanlah keadaan yang baik untuk seorang jungler, dan melihat dengan adanya Endless Charge yang nampaknya belum berhasil untuk one hit ke arah Onyx Prodigy. Iya, jadi ya masih agak cukup sulit karena mengingat dia masih membutuhkan beberapa item. But sekarang lagi dan lagi, oh hampir saya diselamatkan, tapi di bagian depan sana terlalu buat Vimornov, ada pelurian dari yang ke belakang. Langsung flicker dikeluarkan, tapi sayang sekali belum ada player yang bisa di pick up. Dan Hook masih bisa dihindari, tapi malah Look-nya yang terkena banyak damage dari Blazing Duet. Dan sekarang satu korban sudah kita lihat di mana Gigfam kehilangan explainer-nya, dan sepertinya pressure ke arah outer mid turret akan dilakukan. 4 melawan 4, kita lihat di bagian depan sana Valisar Moon. Oke, 2 orang member kena, lethal counter masih bisa dihindarin, tapi sekarang dibalikin aja. Ternyata outer turret yang menjadi fokus dari Onyx Prodigy. Mereka nggak mau terlalu masuk ke bagian dalam inner turret dan membuat Onyx Prodigy mendapatkan satu outer turret di bagian tengah. Yes, masih berusaha untuk bermain lebih sabar, lebih objektif lagi dari Onyx Prodigy. Nampaknya mereka bakal menunggu 28 detik kurang lebih untuk kehadiran Lord kita yang pertama di Land of Dawn. Lord yang belum evolve, Lord yang belum enhance, tapi kali ini bisa banget untuk menambah daya gedor Onyx Prodigy yang udah kenyang banget ngamanin 3 turret sekaligus dari Gigfam. Gigfam mereka harus mencari momentum kapan, atau mereka setidaknya bisa untuk mencuri Lord. Yes, dan ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir di Land of Dawn di menit yang ke-9, dan sepertinya Onyx Prodigy masih memegang kendali. Mereka berlima masih coba setup di bagian Lordnya, memberikan vision di bagian depan Fenrir, nggak menemui siapapun karena semua player dari Gigfam merelakan Lordnya ke tangan Onyx Prodigy. Wow, Lord kali ini berhasil untuk diamankan. Gigfam gagal untuk mencuri Lord yang ada. Berarti ini bisa dibilang nafas mereka makin sempit lagi, makin bakal diperketat lagi kali ini dari Onyx Prodigy. Lihat bagaimana kali ini mereka udah men-set up ke arah bottom lane-nya, mencoba untuk mendapatkan lagi objektifnya, dan dari tadi ini Balmonnya dikasih space terus untuk farming. Untuk farming, karena benar-benar Balmon dari Vimornov ini menguasai banget di early game ya. Kita bisa lihat dari pembelian itemnya aja, dia langsung Molten Essence, Guardian Helmet, ada Steel Light Place juga, dan langsung Athena untuk menghindari damage yang dikeluarkan dari Exxon ataupun dari seorang Aboy. Tapi lagi-lagi ya, untuk di menit yang ke-10 dengan adanya Lord yang sudah mulai bergerak ke bagian bawah, ini harusnya daya gedor Onyx Prodigy makin kuat. Mengingat mereka sudah unggul 7.000 net worth. Dan anak-anak Gigfam akan cukup sulit karena mereka pasti hanya mengandalkan Iron Hook dari seorang Rapture saja. Apabila connect, itu bisa diinisiasi untuk diberikan semua source skill kepada player yang tertarik. Tapi kalau misalnya nggak kena, akan cukup sulit. But now, kita lihat inner turret di bagian bawah dilepas begitu saja. Sepertinya tidak akan ada kontes untuk dalam waktu yang sangat dekat ini. Meskipun sepertinya mereka harus kehilangan 2 turret. Oh, masih bisa bertahankan di bagian inner turretnya. Langsung Magic Sentry pop up untuk mengetahui keberadaan dari player-player Onyx Prodigy. Belum ada engage yang dilakukan dari Onyx Prodigy. Mereka bermain dengan disiplin. Mereka nggak mau melakukan mistake sama sekali dan membuat Gigfam masih bisa mempertahankan semua base turret yang mereka miliki. Yes, kali ini Lordnya masih bisa ditahan, tapi menyisakan satu aja base turret di arah bottom lane. Lihat bagaimana dari seorang Hildanya, bandel banget, bahkan Luke yang mencoba untuk mempertahankan satu inner turretnya di arah top lane. Tapi lihat bagaimana kali ini dia disergap, mencoba flick out ke arah belakang, tapi di volley Starmoon juga. Ada Rapture, masih bisa untuk di backup. Luke masih selamat sejauh ini, tapi lihat bagaimana kali ini turret dari Gigfam semua satu persatu dimakan oleh Onyx Prodigy tanpa ngasih kesempatan Gigfam untuk mengambil momentumnya. Satu Iron Hook berhasil terkonek, kali ini dari Rex berhasil tumbang, menyisakan 4 pemain lainnya. Begitu pula disusul dengan ada Balmon, ini adalah kesempatan momentum bagi mereka, bakal double kill dari seorang Valentinanya. Terkena lagi Iron Hooknya, 3 orang dari Onyx Prodigy berhasil untuk dilibas. Oh my god, apa yang terjadi? Kita lihat barusan di mana tadi Onyx Prodigy yang fokus ke arah player Gigfam bisa termakan 3 membernya, dan inilah replay presented by Grab. Benar-benar pergerakan yang cukup apik sekali dari Iron Hook yang dibuka oleh Rapture. Dan dia langsung memberikan semuanya, semua source skill dari Gigfam menuju ke arah member dari Onyx Prodigy. Vimornov tumbang, double kill diamankan juga oleh Aboy. Dan satu player terakhir yang tertarik oleh Gigfam itu oleh Rapture, ini membuat Onyx Prodigy
kehilangan membernya. Bahkan sekarang Geek Farm sudah mulai mengambil purple buff dari seorang Vimornov di detik Lord. Presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai muncul di lane of down. Dan sekarang kita lihat lagi Fenrir mencoba mencari informasi di bagian depan sana. Riz bertemu dengan Rupture di bagian bawah, tapi masih ditahan juga. Brody hanya langsung kemudian begitu saja. Riz dalam bahaya, yang Lucian dikeluarkan Crispy didapatkan, tapi placing duet dari seorang Moon menuju ke arah backline. Balik dulu karena sekarang Fenrir, oh my god, Fenrir one last HP langsung hilang begitu saja. Dua hilang dari Onyx Prodigy. Want to be more karena Yura pun gak bisa kemana-mana. Yura, what are you doing? Terlalu dalam, padahal tadi player-player Onyx Prodigy udah mundur semua secara teratur, tapi dengan kehilangan Yura ini membuka kesempatan untuk Geek Farm mendapatkan Lord yang kedua. Yes, dan ini adalah replay presented by Grab. Apa yang terjadi? Geek Fam, mereka berhasil untuk mencuri momentum kembali. Yura yang dikejar pertama kali tumbang dan bahkan disusul lagi kali ini oleh Yura, tadi Esmeralda. Tapi ini dengan adanya 3 player dari Onyx Prodigy yang hilang, membuka kesempatan untuk Geek Fam dapat Lord. Di mana Lord ini udah di menit ke-13 nanti. Ya, dan kita lihat tadi ketika replay terjadi, ternyata Vimornovnya terpick off. Sehingga nggak ada kontes dari Onyx Prodigy kepada Lord yang kedua yang diamankan oleh Geek Farm. Dan inilah momennya di mana Geek Farm bisa membalikkan keadaan dari segi network yang tadinya tertinggal 7.000, sekarang udah sama lagi sama-sama 41.000. Dan juga mereka dapat Lord yang udah enhance, jadi bisa dive in, bisa mengeluarkan pasifnya untuk menabrak base turret di bagian bawah. Dan gimana Onyx Prodigy bisa bertahan kalau misalnya mereka sedang dalam tekanan, karena melihat ya tadi Rapture bisa mengeluarkan Iron Hook-nya dengan cukup baik. Dia bisa mendapatkan player-player penting dari Onyx Prodigy dan membuat ketika kehadiran Rapture terlihat ini akan menggoyahkan mental dari anak-anak Onyx Prodigy. But now kita lihat Rapture lagi dan lagi mencari celah. Iron Hook dikeluarkan, belum mengenai siapapun, masih bisa menghindar, tapi Lord sudah mulai mendekat di bagian base di bagian bawah. Sementara mid turretnya, inner mid turret harus direlakan begitu saja. Dan di waktu yang bersamaan sepertinya Miut tertarik Iron Hook di depan sana, langsung disambut saja member Faisal menuju arah belakang. Killing spree dapatkan, Vimornov harus hilang konsil dari anak-anak Iva menuju ke arah bagian depan, tapi Riz masih cukup susah. Iron Hook! Oh my god, Iron Hook-nya Rapture! Lagi dan lagi Yura diamankan dan sekarang base terbuka bebas untuk Geek Farm. Dan sepertinya Onyx Prodigy masih coba untuk mempertahankan. Crispy dapatkan lagi dan lagi satu pertukarannya, tapi ternyata nggak cukup begitu saja dan fokus karena base Geek Farm comeback. Oh my god, Thalia, benar-benar match yang sangat-sangat epic banget aku bisa bilang. Dan victory